Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, siapa di antara saudara yang semasa hidupnya tidak pernah merasakan takut, khawatir, bimbang? Jawabannya pasti semua orang pernah mengalami yang namanya ketakutan. Demikian juga saudara dan saya pasti pernah mengalami dan merasakan hal tersebut. Saudaraku, ada seorang pemuda di dalam Alkitab yang juga mengalami hal yang sama, yaitu rasa takut, bimbang, dan sebagainya. Kita tahu pemuda tersebut bernama Yosua. Mengapa ia mengalami ketakutan? Yosua mendapatkan perintah langsung dari Tuhan, yaitu untuk memimpin bangsa Israel. Namun di balik perintahnya, Tuhan memberitahukan Yosua agar ia tidak takut, tidak gentar untuk dapat memimpin bangsa Israel. Adapun perintah Tuhan kepada Yosua di dalam Yosua 1 ayat pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudaraku, secara manusia, Yosua tidak akan sanggup dan tidak akan mampu melakukannya. Sekalipun kita semua tahu bahwa Yosua adalah seorang pemuda yang gagah berani dan hidupnya dipenuhi oleh Roh Allah. Kita tidak dapat pungkiri jika Yosua tetap manusia biasa yang juga memiliki rasa takut, khawatir, dan gentar. Puji Tuhan, Tuhan berjanji kepada Yosua dan janjinya dapat kita lihat dalam ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu?
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya memahami apa yang dirasakan oleh Yosua pada saat Tuhan memberikan perintah tersebut kepadanya. Yosua sangat ketakutan dan hatinya sangat tertekan. Mengapa Yosua mengalami hal demikian? Apa yang menyebabkan Yosua takut dan tawar hati? Ia tahu bahwa tugas yang diembannya itu terbilang sangat berat. Sangat tidak mudah menjadi Yosua. Ia harus memimpin bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Ia juga harus menghadapi banyak tantangan, baik dari para musuh, dan tentu saja ia pasti akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang lainnya. Saudaraku, hal ini juga terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Seringkali kita merasa gentar, merasa takut dalam menjalani setiap langkah kehidupan kita. Di tengah-tengah rasa takut, khawatir, dan gentar dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, kita sering mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melihat kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Saudaraku, sekali lagi, rasa takut dan khawatir seringkali menggerogoti hati, bahkan merusak pikiran kita di saat kita menghadapi begitu banyaknya persoalan. Entah itu persoalan sakit penyakit, krisis ekonomi, ataupun persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Hampir setiap orang menginginkan apa yang saat ini sedang mereka lakukan untuk dapat berjalan baik-baik saja. Semuanya dapat berjalan dengan mulus, tanpa hambatan ataupun rintangan sedikit pun. Kita harus belajar seperti apa yang dialami oleh Yosua. Yosua selalu mengikuti proses dari Tuhan. Ia juga taat pada perintah Tuhan, menggantikan Musa untuk terus membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Sekali lagi ingatlah, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri tanpa melihat adanya campur tangan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jangan pernah bersandar pada pengertianmu sendiri. Lihat cara Tuhan menuntun setiap langkah hidupmu. Jika kita selalu bersandar pada pengertian kita, maka yang timbul adalah keraguan-raguan, kecemasan, ketakutan. Belum apa-apa, kita sudah menyerah. Belum bertempur, sudah kalah duluan. Sekali lagi, jangan pernah gunakan cara kita sendiri atau bersandar pada pengertiannya sendiri, tanpa mau taat dan tunduk pada tuntunan Tuhan. Terkadang kita suka fokus dengan setiap persoalan yang kita hadapi, bahkan langsung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Saudaraku, dalam Yosua 1 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, adalah kunci agar kita bisa menyelesaikan tugas yang Ia sudah percayakan, baik dalam pelayanan, pekerjaan, studi, bahkan rumah tanggamu. Sekali lagi kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, mengingatkan kita agar kita tetap bersandar pada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Agar kita tetap memegang janji Tuhan, yaitu janji penyertaan dan keselamatan. Dan supaya kita tetap setia dan taat pada firman serta apa yang sudah Ia tetapkan. Saudaraku, tentu saja kita semua tidak ada yang mengingini adanya persoalan ataupun masalah, bukan? Tentu saja kita ingin menjalani hari-hari kita tanpa adanya rintangan maupun hambatan.
Jika diberikan pilihan, tentu saja semua orang pasti memilih jalan hidup mereka baik-baik saja. Namun ingatlah bahwa selama kita berada di tengah-tengah dunia yang fana ini, maka kita pun harus siap sedia mengikuti sebuah proses hidup yang sangat panjang. Kita harus siap menghadapi dan melewati badai hidup yang berat. Kita harus berani menghadapi persoalan dan rasa takut yang menimpa hidup kita. Kuncinya adalah tetap bersandar pada kekuatan Tuhan, tetap berpegang pada janji Tuhan, dan tetap setia dan taat pada firman-Nya dan ketetapan-Nya. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Kami sadar, seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, mengandalkan pengertian kami sendiri. Kami tidak taat kepada perintah-Mu, terlebih kepada firman-Mu yang hidup itu. Kami mohon ampun apabila kami sudah banyak menyakiti hati-Mu dengan rasa takut, khawatir, gentar, yang sebenarnya itu tidak boleh kami lakukan. Kami mohon pimpinan-Mu atas hidup kami, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.